Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama-sama kajian Islam Ustadz Mustafa yang berjudul 4 kewajiban yang harus dilakukan saat meninggalkan puasa Ramadan. Semoga kita semua dapat keberkahan dan kemanfaatan dari tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, Al-Iftar fi Ramadan arba'atu anwa. Berbuka atau meninggalkan puasa pada bulan Ramadan itu ada 4 macam. Yang pertama, wajibun kama fil haidhi wa nifasya. Yang pertama, wajib justru bagi orang yang sedang berpuasa kemudian mengalami haid dan nifas, ini wajib membatalkan. Artinya haram baginya untuk melakukan puasa. Yang kedua, jaizun kama fil musafir wal marid. Boleh, artinya boleh, yaitu dia boleh puasa dan juga boleh tidak. Kemudian wala kama fil majnun. Kemudian yang ketiga adalah tidak terhitung. Dalam hal ini puasanya juga enggak kehitung, tidak puasa ya juga tidak terhitung. Dalam hal ini seperti hanya orang gila. Dan yang 4, wa muharramun, dan haram baginya meninggalkan. Kaman akhara qadha Ramadan ma'atamukunihi hatta dhaqal waktu anhu. Yaitu orang yang meninggalkan puasa Ramadan di tahun kemarin, kemudian dia berkewajiban untuk qadha, namun tidak dilakukan qadhanya, maka dia tidak dilakukan qadhanya sampai pada ketemu Ramadan berikutnya. Maka dia diharamkan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan berikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian wa aqsamul iftar arba'atun. Adapun macam-macam orang berbuka atau macam-macam orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu ada 4. Awaluha ma yalzamu fihi al-qadha wal fidyah wa wasnani. Al-awwal al-iftar li khaufin ala ghairi. Wasani al-iftar ma'a ta'khiri qadha'in ma imkani hatta ya'tiya ramadhanu ukhra. Yang pertama, ketika orang itu meninggalkan puasa Ramadan, maka wajib baginya 1, qadha, dan yang kedua bayar fidyah. Bayar fidyah, nanti fidyahnya di belakang akan kita jelaskan. Wajib bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan, dia wajib membayar fidyah dan juga di samping itu qadha. Yang pertama ini siapa? Yang pertama al-awwalu al-iftar li khaufi ala ghairi, yaitu orang yang tidak berpuasa, dia tidak berpuasa karena takut akan orang lain. Satu contoh, ibu yang sedang hamil. Ibu yang sedang hamil ini jika dia tidak berpuasa, dia tidak berpuasa karena takut janinnya nanti kenapa-kenapa. Maka wajib baginya ketika dia meninggalkan puasa, besok setelah melahirkan wajib baginya yang pertama qadha, yang kedua bayar fidyah. Sekali lagi, orang yang meninggalkan puasa takut karena hal lain,
bukan karena dirinya, maka dia kewajiban dua. Satu qadha, yang kedua bayar fidyah. Hal ini seperti hanya orang yang sedang hamil dan orang yang menyusuinya, yang menyusui. Ketika dia takut dengan anak yang dia susu, anak yang dia kandung, dan anak yang sedang ia susui, maka dia wajib membayar qadha, melakukan qadha dan fidyah. Lalu bagaimana ketika orang itu sedang hamil dan sedang menyusui? Sekiranya dia hanya membayar qadha saja, hanya melakukan qadha saja. Dua, syaratnya dia takut akan resiko pada dirinya, yang kedua resiko pada janinnya. Jadi semisal ada orang yang hamil karena sakit-sakitan atau apa, maka dan khawatir karena kandungannya lemah atau apa, maka dia niat, saya tidak berpuasa karena takut akan sakitnya badanku, kemudian sakitnya atau resiko pada janinku. Begitu juga orang yang sedang menyusui. Orang yang sedang menyusui kemudian dia takut akan dirinya dan anaknya, maka dia akan diperbolehkan baginya hanya melakukan qadha saja. Sekali lagi saya ulangi bahwa orang yang menyusui dan orang yang hamil, ketika dia hanya takut pada janinnya, maka dia wajib membayar qadha, membayar fidyah, yang kedua membayar qadha. Yang kedua, kalau orang menyusui dan orang hamil itu takut akan keselamatan dirinya, keselamatan badannya, aku tidak berpuasa karena khawatir badanku sakit. Ditambah lagi aku sedang hamil atau aku sedang menyusui, khawatir anak yang saya hamil, anak yang saya kandung, dan anak yang saya susui ini akan ikut bermasalah, maka saya tidak berpuasa. Orang yang seperti ini, ibu yang sedang menyusui dan yang sedang hamil, dia tidak berpuasa, nanti kafaratnya hanya satu, yaitu hanya qadha saja. Dan seandainya dia hanya takut pada dirinya, saya tidak berpuasa karena saya takut nanti badanku kenapa-kenapa, saya tidak berpuasa karena saya sedang menyusui dan sedang hamil, maka saya khawatir pada diri saya. Kalau khawatir pada dirinya saja, maka dia pun juga berkewajiban besok setelah selesai melahirkan atau menyusui, wajib baginya hanya qadha saja. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ma yalzamu fihil qadha dunal fidyah. Orang yang hanya wajib baginya qadha dan tidak wajib membayar fidyah. Artinya tidak wajib membayar kafarat seperti hanya makanan kekuatan. Ma yalzamu fihil qadha dunal fidyah. Orang yang hanya wajib mengqadha'i shalah, mengqadha'i puasanya saja, tapi tidak usah membayar fidyah, yaitu seperti hanya orang yang bepergian, orang musafir, orang yang sakit, dan orang-orang yang diperbolehkan di dalam meninggalkan puasa. Contohnya gamuh ma'aleh, orang yang tidak sadar diri, orang yang tidak sadar diri seperti hanya mabuk, orang ayanen, ini puasanya batal. Maka besok ketika dia sudah sembuh, maka diwajibkan baginya hanya qadha saja, membayar puasa saja, melakukan puasa yang ditinggalkan. Wasalisuha ma yalzamu fihi al-fidyah dunal qadha.
wa huwa syekhun kabir. Dan yang ketiga, bagi orang yang meninggalkan puasa yang hanya wajib baginya membayar fidyah saja. Membayar fidyah saja. Wa huwa syekhun kabir, yaitu orang yang sudah pikun. Orang yang sudah pikun. Orang yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Orang pikun. Orang pikun itu orang yang lupa akan dirinya. Sudah makan bilangnya belum makan. Puasa bilangnya puasa tapi siangnya minum. Artinya orang pelupa, orang pikun. Ini hanya bayar fidyah saja. Hanya membayar fidyah saja, tidak qadha, dunal qadha. Kemudian warabi'uha la wala wa wal majnun alladzi lam yata'adda bijununihi. Dan kemudian yang keempat yaitu tidak bayar fidyah dan tidak bayar atau tidak melakukan puasa. Sekali lagi yang keempat, orang yang meninggalkan puasa tapi dia tidak wajib qadha dan tidak wajib bayar fidyah, yaitu wawal majnun alladzi lam yata'adda bijununihi. Orang gila. Orang gila itu tidak wajib puasa dan juga tidak wajib qadha nantinya, juga tidak wajib bayar fidyah. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, kemudian bagaimana dengan orang yang sakit? Orang yang sakit dalam hal ini nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Orang sakit itu hanya wajib qadha saja ketika sembuh. Orang sakit itu hanya wajib qadha saja ketika dia sembuh. Kemudian orang yang sakit terus kemudian sembuh, sementara dia tidak mengqadha'i salat, mengqadha'i puasa, keburu masuk pada Ramadan berikutnya, maka dia kewajibannya adalah dua. Satu, wajib qadha, dua, wajib membayar fidyah. Jadi sekali lagi, orang yang ada uzur seperti hanya berpergian atau orang yang sedang sakit, pada saat Ramadan dia diperbolehkan untuk tidak puasa. Namun setelah Ramadan dia wajib mengqadha'i. Akan tetapi ketika dia dirasa mampu untuk melakukan qadha, namun tidak dilakukan itu. Dia tunda-tunda sampai masuk pada Ramadan berikutnya, ketumpangan dengan Ramadan berikutnya. Maka ada kewajiban dua baginya. Yang pertama membayar fidyah, yang kedua mengqadha'i Ramadan yang ditinggalkan atau puasa yang ditinggalkan. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian untuk ukuran fidyah yaitu setiap hari membayar 1 mud. Ukuran umum mud adalah 6,5 on. Jadi ketika itu ukuran beras, maka 1 mud itu 6 on lebih setengah on. Bapak yang kami hormati, kiranya nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.